wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi Bapak Abdul Hamid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang terkait tentang strategi bisnis unit. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk strategi bisnis ini saya mengambil jurnal dari International Journal of Managerial Study and Research dengan judul Manajemen Model in Strategy Business Unit dengan penulis dari Josefina Morgan Bertan, Elio Socorro Diaz Nito, dan Francisco Javier de Jesus Diaz. Untuk pendahuluannya, dinamisme yang dihadapi oleh organisasi yang terdiri dari strategi bisnis unit ini membuat mereka terus berjuang untuk meningkatkan semua proses operasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran individu dan organisasi. Itulah sebabnya para administrator dan manajer bertanggung jawab atas tindakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh staf untuk berkontribusi atau menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan fungsi dalam perubahan model manajemen atau administrasi yang lebih baik yang dapat menghasilkan perusahaan. Untuk analisa administrasi manajemen di bisnis ini dimungkinkan untuk menerapkan dan mengembangkan business development yang memungkinkan evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia yang memenuhi perencanaan, organisasi, koordinasi, manajemen, pelaksanaan, dan pengendalian tujuan yang ditetapkan oleh top manajemen. Hal ini semata-mata dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ada, yaitu dengan melakukan perbaikan terus-menerus, mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia sesuai dengan prosedur dan norma dan kebijakan model sesuai dengan strategi bisnis unit ini. Kita bisa masuk ke aspek dari teoritisnya, yaitu ada dua, manajemen model dan strategi bisnis unit. Dari model manajemen ini menurut Vario tahun 2003 menunjukkan bahwa manajemen adalah tindakan dan efek mengelola atau mengelola adalah untuk menang. Itu melakukan ketentuan yang kondusif untuk mencapai bisnis atau keinginan apapun. Dalam konsepsi lain, manajemen didefinisikan sebagai sebuah kerangka kegiatan pengelolaan dan administrasi suatu perusahaan. Dalam lingkup upaya di mana administrasi bersignifikan yang paling tepat dan mendasar, baik itu sosial, agama, politik, ekonomi, setiap organisasi bergantung pada administrasi untuk melaksanakan tujuannya. Ini menurut Franklin pada tahun 2007. Nah, dari beberapa penulis, administrasi juga memiliki definisi yang sama, tetapi dapat kita konsepkan dengan tujuan untuk memahami dengan mudah, yang berfokus pada model manajemen administrasi dan memungkinkan untuk menyesuaikan dengan model manajemen yang dibutuhkan. Di mana menurut Constant Donald, administrasi mencakup suatu organisasi sosial dan keefektifannya dalam mencapai tujuannya yang berdasarkan kemampuan untuk memimpin anggotanya. Menurut Galindo pada tahun 2006, administrasi terdiri dari serangkaian pengetahuan, prinsip, dan alat yang sangat diperlukan untuk mendapatkan efisiensi maksimal dan kualitas hasil dari semua jenis organisasi. Sedangkan menurut Studer,
Administrasi terdiri dari membentuk dengan cara teliti dan konstan organisasi. Di mana administrasi ini didasarkan pada proses perencanaan, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan anggota dan menggunakan sumber daya tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hurtado pada 2008, manajemen administrasi adalah administrasi yang dijalankan dan dengan menganalisisnya sebagai disiplin yang penting dan universal didasarkan pada proses pengembangan untuk mengetahui pengetahuan yang mengandung prinsip-prinsip ilmiah, teori, konsep, dan elemen lainnya. Mengingat definisi administrasi sebelumnya, maka definisi ini dapat kita analisis. Jadi menurut Quinn pada tahun 1994 telah membuat pendekatan yang luas untuk mendengar apa itu model manajemen, yaitu yang mengatakan bahwa kehidupan banyak orang yang berinteraksi dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal, dan bahkan keluarga dari banyak orang ini yang dipengaruhi oleh tindakan mereka yang menjalankan organisasi. Bagi Quinn sendiri, model ini adalah representasi dari realitas yang lebih kompleks. Seperti contoh model pesawat adalah referensi fisik dari pesawat yang nyata. Model membantu kita mewakili, mengusulkan ide-ide tentang dan untuk memahami fenomena yang paling kompleks dari dunia nyata. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu strategi bisnis unit, di mana menurut Porter pada tahun 2003 menyebutkan bahwa hal pertama yang harus menjadi fokus organisasi adalah mengidentifikasi bisnis yang menjadi kunci dalam perusahaan. Bisnis ini kita sebut dengan strategi bisnis unit, di mana strategi bisnis unit ini adalah unit perusahaan yang memiliki misi dan tujuan terpisah dan dapat dijalankan secara independen dan dari bisnis lain perusahaan. Strategi bisnis unit ini dapat menjadi perusahaan, lini produk dalam divisi, atau bahkan produk atau merek individu. Menurut Frances pada tahun 2000 menyebutkan bahwa sebuah perusahaan individu yang pun sistem strategi unitnya unik dianggap berpotensi sebagai korporasi karena investor dan pemilik dapat menggabungkan bisnis lain jika mereka memutuskannya seperti itu. Dia juga menyebutkan bahwa sistem bisnis unit ini memiliki fungsi yang terdiri kegiatan yang harus dilakukan untuk menambahkan nilai output dan mengubahnya menjadi produk untuk menembus pasar yang menjadi tujuan produk atau yang ditawarkan. Kegiatan yang dikembangkan dari setiap bisnis strategi unit ini ada pemasaran, produksi, sumber daya manusia, persediaan, dan keuangan. Sistem bisnis unit ini dapat dianggap sebagai perusahaan individu bersama-sama. Setiap unit bisnis dianggap sebagai komponen fundamental dari korporasi. Mengingat fungsi sistem bisnis unit ini, strategi bisnis unit ini memiliki sistem pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan supply dalam artian ekonomi. Jadi setiap strategi bisnis unit harus menjadi perusahaan yang layak dengan inovasi penuh pasar, pemasok, dan diferensi produknya untuk menghadapi pesaingnya. Jadi strategi bisnis ini berada pada negara yang berbeda, perusahaan bawahan pendidikan yang pada gilirannya dibentuk dari beberapa strategi bisnis unit. Dari segi struktur korporasi, pusat komando disebut unit korporasi, masing-masing SPU strategic bisnis unit disebut divisi. Jadi ini menurut Frances pada tahun 2006. Ciri-ciri karakteristiknya yaitu memiliki keuntungan finansial, dapat mendivisikan kliennya sendiri, kemudian dapat sepenuhnya mengidentifikasi pesaingnya, atau mungkin tidak terkait dengan strategik bisnis unit dari korporasi lain dari korporasi, kemudian pengembangan strategi bisnis dengan aset sendiri,
memiliki alamat bisnis sendiri, kemudian, mungkin atau tidak sesuai dengan unit lain dalam struktur perusahaan dan dapat memiliki kemerdekaan sebagai badan hukum. Jadi itu merupakan ciri-ciri strategi bisnis yang dikemukakan oleh Prances pada tahun 2026 pada tahun 2006. Sedangkan untuk menurut Martinez dan Mila tahun 2006 menyebutkan bahwa strategi bisnis dapat dirinci sebagai bagian dari perusahaan yang produk atau layanan ya, pemasaran, pesaing, dan pelanggannya tidak sama untuk aktivitas perusahaan lainnya. Di mana strategi bisnis ini didukung dalam 3 basic dimension, yaitu yang pertama kebutuhan yang memungkinkan produk atau layanan pelanggan, yang kedua adalah adanya teknologi yang berkoneksi terhadap kepuasan pelanggan, yang ketiga adalah segmen pasar yang menjadi produk atau jasa tersebut. Untuk perusahaan yang produknya ditujukan untuk pasar yang berbeda atau perusahaan yang terdiversifikasi atau yang didesain untuk memperoleh kegiatan tersebut, pembentukan unit strategis ini adalah dasar untuk melakukan analisis strategi penting untuk menyatakan strategi bisnis. Jadi ini dapat mencakup serangkaian istilah yang membuat perbedaan antara segmen organisasi, tetapi singkatnya semua istilah ini mendefinisikan konsep unit bisnis strategi yang sama, itu strategi bisnis unit. Untuk pengarahan dan manajemen perusahaan, alasan mengapa organisasi memilih untuk mendirikan strategi bisnis unit adalah untuk mempertimbangkan kekhasan pasar, kapasitas yang diperlukan, dan agen keberhasilan setiap kegiatan perusahaan di tempat tersebut. Dan kedua, karena kemungkinan kesamaan antara elemen atau keunggulan tertentu, baik internal maupun eksternal dari kegiatan yang sama. Setiap strategi bisnis kemudian merupakan sekelompok kegiatan atau bisnis dari sudut pandang strategi bagi organisasi. Dengan kata lain, strategi tertentu dapat ditetapkan tetapi pada saat yang sama, berbeda dari unit bisnis lain. Bahwa setiap strategi bisnis ini dapat otonom atau tidak mandiri dari unit bisnisnya tanpa mengatakan bahwa mereka semua dibentuk dari strategi bisnis yang sama. Thatcher mengatakan bahwa organisasi yang memilih untuk menerapkan model adjustasi berdasarkan strategi bisnis unit memungkinkan perusahaan besar memiliki produk bervariasi, menghadapi persaingan dengan membagi kegiatan seolah-olah membentuk catatan internal kecil dan independen. Jadi di sini strategi bisnis unit dianggap sebagai cara untuk menyusun perusahaan sedemikian rupa sehingga masing-masing unit yang membuatnya fokus pada lini produk tertentu diarahkan ke pasar yang terintegrasi dengan baik dan bertahan penuh dari kompetensi. Jadi setiap strategi bisnis unit ini memiliki sistem manajemen yang independen dari strategi bisnis unit lainnya, dan akibatnya tujuannya sendiri setiap strategi bisnis ini diberikan sumber daya, biaya, dan manfaatnya sendiri oleh organisasi. Menurut Abascal, definisi dari strategi bisnis unit yaitu area bisnis dengan pasar eksternal untuk barang dan jasa yang satu yang dapat menentukan tujuan dan strategi yang independen. Untuk key point-nya yaitu pertama adalah kompetisi, yaitu adanya full indikasi dari kompetitor, kemudian dari price atau harga, yaitu adanya perubahan harga untuk semua produk strategi bisnis unit yang terpengaruh dengan cara yang sama. Apabila berlaku klien, yaitu sama identifikasi pasar market atau pasar target atau target pasar yang jelas, kemudian kualitasnya dengan memperhatikan kualitas hingga tingkat tinggi dalam produk, preferensi pelanggan juga kita harus tetap jaga, substitusi dalam jangka pendek produk
strategi bisnis unit dapat disubstitusikan. Kemudian berikutnya yaitu divestasi atau likuidasi. Jadi semua produk strategi bisnis unit memiliki atribut kelanjutan untuk mempertahankan otonomi yang layak secara ekonomi. Kalau menurut Manso untuk definisi strategi bisnis unit mengacu pada hal yaitu dianggap unit bisnis atau badan terdiri dari satu atau lebih produk sangat ditentukan yang memiliki pasar bersama yang sangat terbatas. Di depannya terdapat seorang manajer atau manajer yang memiliki tanggung jawab untuk mengintervensikan semua fungsi melalui strategi bisnis. Di depan satu atau beberapa fase yang diintervensinya. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama memiliki misi dan strategi unik yang berbeda, identifikasi penuh dari para pesaing, jenis klien diinvestasi dengan sempurna, dan yang terakhir disposisi dan pengendalian fungsi bisnis. Menurut Haas and Marzul, konsep yang telah dikembangkan dan melibatkan banyak potensi segmentasi strategi organisasi adalah SBU ini atau strategi bisnis unit ini. Jadi memang menurut Haas and Marzul ini strategi bisnis unit yaitu konsep yang dikembangkan yang melibatkan banyak potensi untuk segmen strategi organisasi. Yang mana ini merupakan segmentasi yang berbeda yang diorientasikan oleh pasar tempat berbagai bisnis organisasi yang bergerak. Tujuannya adalah untuk memerlukan atau mengapa pasar mereka dan klien harus didefinisikan secara memadai. Untuk alasan yang sama juga manajer bertanggung jawab atas pengelolaan unit yang memiliki otonom yang bukan untuk dapat operasikan unit strategisnya. Keputusan untuk menyusun organisasi menurut strategi bisnis unit ini harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap lingkungan eksternal, pada studi tentang kekuatan dan kelemahan eksternal, dan pada definisi misi bisnis tersebut. Baik, dari gambar ini terlihat bahwa dengan memberi ruang pada pertimbangan definisi tersebut, maka segmentasi kegiatan organisasi dihasilkan secara tidak terbantahkan, sesuai dengan kriteria yang dianggap relevan. Jadi dilihat pada gambar, segmentasi tidak harus didasarkan pada kriteria tunggal. Karena hal itu dapat terjadi dan sangat mungkin hal itu terjadi. Bahwa untuk melakukan segmentasi benar, dimensi diperhitungkan. Dengan demikian, segmentasi dimungkinkan dengan memperhatikan pertimbangan fungsional, geografis, pasar, dan produk pada saat yang bersamaan. Segmentasi bisnis yang menyiratkan pembentukan strategi bisnis unit ini harus mempertimbangkan sinergi yang dihasilkan oleh potensi keterkaitan antar unit bisnis yang berbeda dari korporasi yang sama. Strategi bisnis unit ini tidak dirancang hanya untuk perusahaan besar, tapi juga bisa untuk perusahaan kecil yang dapat menggunakan desain strategi bisnis mereka sendiri sebagai model manajemen dan pengembangan. Manajemen harian strategi bisnis unit ini seperti halnya perusahaan manapun dalam praktiknya dianggap sebagai perusahaan lain, tingkat pelaksanaan kinerjanya akan bergantung pada pasar dan produknya, nilai dan kompleksitasnya. Bisnis dan persaingan dihadapi berkoordinasi dengan strategi bisnis unit lainnya lebih banyak dilakukan pada level corporate dan strategik dibandingkan pada level fungsional. Kita masuk ke aspek metodologi dengan tujuan umum, mengusulkan model agile administrasi pada salah satu perusahaan bisnis unit yang membentuk organisasi berdasarkan penguatan kapasitas kelembagaan melalui perencanaan strategis situasional. Di mana untuk tujuan khususnya yang pertama mengevaluasi teori-teori yang digunakan, yang kedua menentukan model manajemen administrasi yang digunakan oleh perusahaan yang terdiri dari strategi bisnis unit, yang ketiga menentukan kesimpulan dan rekomendasi yang akan dihasilkan oleh proyek. Berikut tentang pertanyaan dan investigasinya, apa model administrasi
apa model manajemen ekspresi yang terbaik untuk strategi bisnis unit dalam suatu organisasi, yang memecahkan masalah mengenai definisi dan batasan model manajemen dan tingkat tanggung jawab dan otonomi masing-masing strategi unit. Apa manfaat strategi manajemen administrasi yang unik? Jadi ada 2 pertanyaan terkait, investigasinya. Untuk proporsinya, model pengelolaan administrasi strategi bisnis unit harus optimal pada yang harus fokus pada elemen dasar untuk keunggulan organisasi yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan hasil dengan indikator yang jelas yang memperkuat struktur organisasi dalam kebijakan, proses, people, dan lingkungan eksternal. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Jadi di sini perusahaan studi kasus milik industri metalurgi yang beralih ke pembuatan katup gas dan cairan yang memiliki sebagian pasar gas, energi, dan industri agrokimia yang memiliki 96 staf administrasi dan bekerja. Kemudian selama periode 15 tahun didirikan, perusahaan telah mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan mulai beroperasi dengan 22 pekerja administrasi dan operatif. Dengan distribusi 49 industri, dengan 49 pabrik di seluruh dunia dan ekspansi yang berkelanjutan, perusahaan tiba di kota Querétaro pada tahun 2001 yang mengambil keuntungan dari daya tarik perusahaan-perusahaan Amerika dan kelompok yang sudah mapan menawarkan startup dengan nama kelompok tetapi berintegrasi sebagai strategi bisnis unit. Dari penelitian ini didapatkan hasil sebelum penelitian ini dilakukan dengan penerapan wawancara semi konstruktur yang dilakukan kepada karyawan eksekutif. Jadi dilakukan pendapat berdasarkan wawancara tentang subjek yang dimaksud dengan penelitian transversal berarti memberikan konsep penelitian dalam waktu, ruang, dan keadaan di mana berkembang. Dan untuk hasilnya dari yang pertama, karena orang yang dikomentari berkomentar mengapa mereka suka bekerja di organisasi ini. Yang pertama karena perusahaan memberikan kesempatan untuk bekerja dekat dengan tempat tinggal dan lingkungan yang baik, sehingga karyawan merasa belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, komentarnya adalah ini memberikan kesempatan untuk mengerjakan yang benar bagi pegawai dan untuk tumbuh secara profesional. Ada komentar ketiga dari pegawai yang menyatakan bahwa ini pekerjaan yang baik, memberikan stabilitas ekonomi dan memberikan kesempatan untuk memimpin sebuah perusahaan yang terkenal secara internasional. Dari hasil identitas, jadi ini mengenai produk yang diproduksi, klaim, dan kompetensi. Yang diwawancarai berkomentar seperti ini. Jadi yang pertama, pegawai menyatakan bahwa tidak mengerti alasan dari perusahaan, tapi mereka membuat katup untuk industri minyak dan tidak tahu siapa pelanggan dan juga tahu apakah ada persaingan. Komentar kedua dari pegawai lain menyatakan bahwa ada membuat kartu petugas, tapi mereka membelinya di Amerika Serikat dan pegawai juga tidak tahu apakah ada perusahaan yang melakukan hal yang sama. Yang ketiga, bahwa setiap tahun mereka menyatakan bahwa objek yang melakukan dan juga ke sektor apa yang tersebut diarahkan. Oh maaf, jadi untuk yang
Ketiga, being within group or company. Dalam hal ini bahwa mereka melakukan kesalahan juga ke sektor produk apa yang diarahkan, dan mereka juga katakan bahwa ada perusahaan dari tempat lain yang membuat produk yang sama yang dilakukan. Jadi berada dalam grup yang sama, misi yang disosialisasikan kepada staf juga adalah misi grup yang menyebabkan mereka bingung karena berbeda dengan strategi bisnis unit yang lainnya. Sekarang kita masuk ke komunikasi. Jadi di sini komunikasi ini dilakukan perusahaan untuk menginformasi terkait dengan tujuan, yang bertanggung jawab siapa, bagaimana mengukurnya, dan strategi dicapainya. Dan orang yang diwawancarai menyatakan bahwa yang pertama, setiap tahun mereka dikasih tahu apa yang akan tujuan mereka yang dicapai, tetapi mereka tidak mengatakan mengapa atau dari mana mereka berasal. Sepanjang tahun mereka diberitahu bagaimana keadaan kita dan apa yang harus dilakukan ketika mereka melakukan tujuan. Yang kedua, mereka juga diberitahu tentang tujuan dan objektivitas dan akan dibersihkan sehingga mereka mengetahuinya. Jadi pegawai juga bertanggung jawab untuk memenuhi dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Perusahaan akan mengukur setiap bulan dan bertanggung jawab membuat penyesuaian dan meningkatkan, pertahankan atau meningkatkannya. Komentar yang ketiga dibersihkan tentang tujuan smotar dan diterbitkan dalam sebuah blanket untuk hadir sepanjang tahun. Jadi memang dipresentasikan. Jadi setiap area strategi ini akan memiliki tujuan tertentu sebagai tanggung jawab dan pemimpin dari mereka untuk melakukan pengukuran publikasi status setiap bulan. Untuk operatif sendiri, di sini titik ukurnya adalah mengenai apakah proses produktif ini efisien, dan jika mereka nggak dapat ditingkatkan, maka yang di sini yang menjadi komentar yaitu menurutnya bahwa alur produksinya sudah baik dari penerimaan bahkan sampai produk jadi. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperbaiki meskipun tidak buruk yang sudah dilakukan. Komentar kedua juga menyatakan prosesnya sudah bagus, sangat berguna untuk memiliki rutin revisi dengan baik untuk setiap nomor bagian yang lain. Cuma ada beberapa pesanan yang tidak beroperasi di luar rute, tapi inilah yang diperlukan agar proses terkontrol dengan baik. Yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa prosesnya itu sudah banyak berubah dan daftar nomornya juga meningkat dengan penggabungan dari sesuai proses struktur dinamika setiap nomor bagian disahkan kepada proses peninjauan untuk menentukan cara baik untuk memprosesnya. Tetapi pegawai juga berpikir bahwa prosesnya sudah baik dan akan meningkatkan lebih baik lagi. Masuk ke tahap hasil dari improvement atau peningkatan. Di sini titik ukurnya itu mengenal apakah perusahaan mempromosikan partisipasi dalam kegiatan perbaikan proses, memberikan ide-ide kreatif, dan mempertimbangkan. Ya, yang diwawancarai mempertimbangkan bahwa tidak tahu banyak. Yang pertama adalah kami tidak tahu banyak partisipasi dalam aspek ini meskipun telah diminta untuk memberikan ide. Apakah orang tersebut sudah memberikan kontribusi atau telah didengarkan ataupun diperhitungkan. Komentar yang kedua, jika kita diminta untuk memberikan kontribusi, tapi mereka hanya memiliki masalah dalam pekerjaannya. Kemudian bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan di sini bahwa melihat dia akan meningkatkan proses. Kemudian juga untuk membuat yang ketiga, ide taken into akun. Jadi untuk membuat pekerjaan yang lebih efisien, mereka memiliki ide bagus dan mereka dialokasikan. Jadi beberapa ada yang tidak layak dan dijelaskan secara orang-orang yang mengusulkan, karena itu tidak akan dilakukan agar tidak menurunkan profesi mereka. Jadi memang semua ide-ide yang ditawarkan oleh pegawainya akan diperhitungkan. Jadi dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan di sini sudah ditetapkan
adanya manajemen model purpose for strategic business. Jadi ada pengeluaran proposal dari model untuk strategic business pada jurnal ini, di mana jadi kesimpulannya studi kasus yang telah dilakukan untuk mengetahui model pengelolaan administrasi dari strategic business unit. Untuk mengembangkan studi kasus ini, model manajemen telah diusulkan yang akan berfungsi sebagai referensi untuk menganalisis kategori yang terlibat selama proses administrasi strategi bisnis unit yang mencakup definisi logika, nilai, dan manfaat strategisnya. Keselarasannya dengan tujuan strategi mekanisme organisasi dan manajemen yang melibatkan variabel administrasi, operasi, dan pemasaran. Model yang diusulkan memungkinkan organisasi terdiri dari strategic business unit selain menghadapi evaluasi untuk dapat beroperasi secara efisien di semua tingkatan. Model ini berkesan dengan mempertimbangkan bahwa itu berlaku untuk perusahaan besar maupun yang kecil. Untuk semua alasan ini, lebih tepat kita mengembangkan sistem indikator yang berfungsi sebagai referensi untuk masalah yang muncul di bagian evaluasi model manajemen yang diusulkan untuk strategi bisnis unit ini. Semua indikator kita sesuaikan dan kita lengkapi oleh setiap strategi bisnis unit, mulai dari identifikasi proses, sistem sumber daya dan orang, dan penetapan individual untuk mengevaluasi kinerja dan kepuasan pengguna baik internal maupun eksternal untuk setiap strategi bisnis unit. Jadi model tersebut berfungsi sebagai titik acuan bagi organisasi untuk membuat diagnosis internal sistem manajemen mereka melalui penilaian diri. Ya, meskipun evaluasi dirancang untuk seluruh organisasi. Ini juga dapat dievaluasi departemen, unit, atau layanan secara terpisah. Evaluasi diri ini memungkinkan identifikasi kekuatan dari area untuk perbaikan dan mengenali kekurangan yang paling penting, rencana tindakan untuk perbaikan selanjutnya. Jadi di gambar ini juga disebutkan bahwa maka berlaku pada fokus daripada elemen-elemen yang dianggap mendasar dalam keunggulan suatu organisasi. Seperti itu. Jadi fokus-fokusnya kita dapat ringkas, yaitu ada yang pertama adalah politik, budaya, dan strategi. Di sini organisasi akan dievaluasi melaksanakan misi dan visinya melalui strategi yang didukung oleh kebijakan, rencana, dan tujuan dan proses hingga mencapai dan memelihara budaya organisasi yang sesuai dengan present di intinya. Yang kedua terkait tentang manajemen kolaborasi, yaitu pengembangan dan pemberdayaan dalam orang-orang dalam organisasi dengan tujuan mendukung kebijakan, strategi, dan budaya organisasi melalui perbaikan terus-menerus. Yang ketiga terkait aliansi dan riset sumber daya, yaitu perencanaan pengelolaan sumber daya dan hubungan dengan mitra untuk memastikan pencapaian tujuan. Yang keempat terkait dengan leadership, itu komitmen yang terlihat dari manajer dalam penciptaan nilai-nilai kualitas. Yang kelima, hasil dari personal. Jadi tingkat kepuasan orang dalam organisasi diukur melalui opini dan indikator internal, kemudian hasil dari masyarakat, tingkat kepuasan kebutuhan dan harapan di tingkat lokal, nasional, internasional diukur melalui pengumpulan pendapat dan indikator ideal. Jadi yang berikutnya hasil utama yaitu apa yang telah dicapai organisasi sehubungan dengan harapan paling signifikan. Yang terakhir yaitu hasil pada klien. Jadi tingkat kepuasan pasar atau pelanggan yang benar diukur melalui pengumpulan opini atau internal. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi strategi bisnis unit yang saya ambil dari jurnal model manajemen di strategi bisnis unit. Terima kasih kepada Pak Bunyamin atas selama dalam perkuliahan manajemen strategi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.